Hai guys, disclaimer dulu ya. Drama ini tidak untuk mengajarkan siswa-siswi tentang percintaan. Drama bergenre romantis ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang bernama Zainuddin dari Makassar dan Hayati yang asli suku Minangkabau. Kisah cinta mereka berdua terhalang karena budaya adat dan istiadat. Saksikanlah drama Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Kisah ini dimulai ketika Zainuddin pergi ke desa Batipuh di Padang. Sejak berumur 9 bulan, Zainuddin telah ditinggal Daeng Habibah ibunya. Menyusul kemudian ayahnya yang bernama Pendekar Sutan. Di Padang, ia tinggal di rumah saudara ayahnya, Made Jamilah. Suatu pagi, Zainuddin dan Pak D berjalan-jalan melihat pemandangan desa. Lihatlah, negeri kelahiran ayahmu ini. Subhanallah, indah sekali. Kalau kamu mau belajar agama, cobalah besok malam setelah Isya pergi ke surau. Sekalian mendengarkan ceramah di sana. Iya Pak, saya mau. Siapa tuh Pak De? Namanya Hayati. Pak Cinya itu datuk penghulu adat di sini. Cantik sekali. Memanglah cantik. Tapi sayang, sang datuk melarangnya dipikat laki-laki sini. Di sini, kekuasaan sang datuk menentukan nasib anaknya. Saat Zainuddin pulang dari ngaji, hujan turun dengan lebat. Zainuddin berteduh di sebuah warung kopi. Ini menjadi awal pertemuannya dengan Hayati dan jatuh cinta kepadanya. Namun, berlainan suku. Hayati, lihatlah siapa yang datang. Dia memandangmu terus, Ati. Bagaimana kalau hujan sampai besok pagi, Ti? Kita mungkin bisa semalaman di sini. Endaklah, panas ada teduhnya. Hujan pun pasti ada redanya. Encik Hayati, pulanglah dulu. Pakailah payungku ini. Pak Ci nanti marah kalau kemalaman pulang. Ati, tidak baik menolak pertolongan orang. Tapi, engkau sendiri bagaimana? Saya laki-laki yang berani. Menginap di sini pun bisa. Nah, silakan kau menginap di sini. Kebetulan, piringnya segunung Merapi belum ada satu pun yang dicuci.
Berangkatlah, Ci, supaya orang rumah tidak khawatir. Terima kasih, Engku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar kedekatan mereka semakin santer didengar warga. Karena mereka beda suku, maka bisa dibilang cinta mereka cinta terlarang. Sang datuk pun menemui mereka dan berencana mengusir Zainuddin dari Batipuh. Terima kasih payungnya Zainuddin. Ini aku kembalikan kepadamu. Kalau tidak ada kamu, mungkin aku bisa pulang terlambat. Sama-sama, Ci. Zainuddin! Hentikan ini! Kalian itu berbeda adat dan tak boleh menjalin kisah cinta. Sebaiknya kamu tinggalkan desa ini. Tapi, bukankah saya juga keturunan Padang? Ya, memang benar. Tapi, Mamaktoro Makassar, di sini kami hanya boleh menikah dengan orang yang berkaum dan beradat. Baiknya, Hayati aku nikahkan dengan Aziz, orang yang bersuku Padang. Tapi Datuk, kami saling mencintai. Bersedan dengan cinta. Cinta hanya untuk orang yang lemah. Pergilah kau dari negeri ini. Jika engkau benar-benar mencintai Hayati, biarkan dia bahagia. Zainuddin meninggalkan Batipuh menuju Padang Panjang. Setelah Zainuddin sampai di Padang Panjang, ia mengirimkan sepucuk surat lamaran kepada Hayati, yang saat itu juga berbarengan dengan surat lamaran Aziz. Setelah itu, datanglah surat dari Datuk berisi tentang penolakan lamaran Zainuddin dan Hayati akan dinikahkan dengan Aziz. Setelah mendengar kabar itu, Zainuddin sangat terpukul.
Aku mau pulang, Bang Mulu. Tidak ada tempat bagiku di sini. Oh Bang Mulu, tanah Makassar menungguku pulang. Sabarlah sebentar Zainuddin. Jangan bicara seperti itu. Engkaukah itu Hayati? Saya merindukanmu. Saya sudah lama menunggu kedatanganmu. Marilah dulu kasihku. Penyakit dia ini bukanlah penyakit biasa, tetapi beban di batinnya terlalu berat. Hayati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zainuddin, bangun. Bukalah matamu. Lihatlah siapa yang datang. Zainuddin. Zainuddin. Siapa yang memanggil namaku itu? Kaukah itu Hayati? Saya kenal suara itu. Mana Hayati? Hayati, kau datang tepat pada waktunya. Sudah kusiapkan baju pernikahan kita. Berikan tanganmu Hayati. Berikan tanganmu. Tanganmu akan kugadang sampai akhir hayatku. Sudah kepunyaan orang lain ternyata. Haram saya menyentuh tanganmu. Keluar kau semuanya. Pergi kau semuanya. Tinggalkan saya sendiri sini. Pergi. Keluar. Kalau begitu, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangunlah engkau. Semudah ini usiaku. Begitu berat luka yang harus kutanggung. Berhenti bersedih begini langku. Yang terjadi sudahlah terjadi. Tidak baik hidup yang mulia ini hancur semata-mata karena perempuan. Kamu ini orang pintar. Kenapa harus hancur oleh perempuan? Di mana letak kehormatan laki-laki? Cinta bukan melemahkan semangat, tapi membangkitkan semangat. Semangat? Iya, semangat. Saya tahu kamu pandai mengarang. Banyak buku-buku terletak di meja kamu. Banyak karangan-karangan dan hikayat. Kenapa kamu tidak teruskan usaha itu? Benar segala perkataanmu, Bang Mulu. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Luka pun ada sembuhnya. Mulai sekarang, saya akan memperbaiki jalan pikiran saya kembali. Hidup saya kembali. Tetapi, saya tidak bisa di sini selamanya. Saya tidak ingin kota ini mengingatkan pada masa lalu. Saya harus pindah ke tanah Jawa. Saya akan ikut denganmu. Akhirnya, Zainuddin pindah ke Jakarta dan jadi pengarang yang terkenal sampai merambah ke Surabaya. Ternyata benar, bakat menulis yang dimiliki Zainuddin itu bukanlah bakat biasa. Dia bisa cepat menjadi terkenal karena kisah hidup yang sedih yang dicurahkan menjadi sebuah hikayat diterbitkan di suatu surat kabar. Dulu,
Dia harus mencari penerbit yang ingin menerbitkan hikayatnya. Tapi sekarang, penerbit yang mencari hasil karyanya itu. Namanya kian lama kian haru, pencahariaannya pun maju. Dia termasyhur dengan nama samaran Letter Z, pengarang hikayat dari perkumpulan Sandiwara Andalas. Di samping itu, kehidupan rumah tangga Hayati dan Aziz sebaliknya. Memang, pada mulanya dia merasa kalau dia adalah orang yang paling bahagia dalam kehidupan rumah tangga. Namun, kebahagiaan itu hanyalah sementara. Apalagi semenjak dia pindah ke Jawa. Hayati mengikuti Aziz suaminya pindah di Surabaya. Mereka menjadi hidup kekurangan karena kebiasaan Aziz berjudi dan bermain perempuan tumbuh lagi dalam dirinya. Gaya judi, wedoan we, bayaran utangmu. Saya sudah bayar. Kon niku lagi bayar mau ping 3 tok. Utangmu iku numpuk, wis jatuh tempo. Maaf Mas Jarwo, nanti akan saya bayar. Aku wis gak percaya omonganmu. Tenang dulu Mas, berilah saya waktu untuk melunasi utang-utangku. Ngetinen awakmu, kuwe saiki wis gak duwe apa-apa. Wis dipecat kok kantor. Utangmu ya akeh. Pokoke aku rak butuh. Utangmu kudu mbok lunasi sak cepet-cepete. Rumah tangga Hayati dan Aziz semakin lama kian memburuk. Kehidupan mereka dililit hutang dan suaminya dipecat dari perusahaan. Mereka telah jatuh miskin. Setelah itu, Aziz nekat untuk meminta bantuan kepada Zainuddin. Maka, Hayati dan Aziz datang ke rumah Zainuddin. Dan dengan baik hati, Zainuddin mau membantu mereka. Begini, saudara. Saya sudah banyak meminta pertolongan kepada saudara. Dan saya ingin meminta pertolongan itu satu lagi. Apa yang saya bisa bantu? Saya ingin mencari pekerjaan di luar Surabaya. Jadi, saya ingin menitipkan istri saya ini di rumah saudara. Saya tak keberatan bila Hayati tinggal di sini. Tapi, bagaimana kalau Hayati pulang dulu ke Padang? Tidak bisa, saudara. Saya malu.
Bagaimana Hayati? Saya hanya ikut saja. Baiklah, jika itu keputusan kalian, satu pintaku untuk Aziz. Ubahlah perilaku. Saya berjanji, saudara. Tak lama kemudian, datanglah surat kabar yang berita utamanya telah meninggal perantau asal Sumatera di kamar hotel. Diduga, pemuda itu bunuh diri dengan memakan obat tidur dengan dosis yang berlebihan, yaitu Aziz. Bersamaan dengan berita itu, datang sebuah surat cerai dari Aziz dan pernyataan bahwa Aziz mengembalikan Hayati kepada Zainuddin. Hayati, ini ada surat untukmu. Ada surat untuk saya, Ude. Ya, ini dari suamimu. Hayati, aku telah mengecewakan hatimu. Seringkali engkau kumaki, kucela. Maafkan aku. Aku insaf, Hayati. Karena aku mengambilmu dengan perkawinan yang sah menurut agama. Sekarang, kulepaskan kamu dengan cara yang sah menurut agama juga. Sesampai surat ini ke tanganmu, jatuhlah talaku kepadamu satu kali. Bunda Aziz. Hayati, lihatlah ini. Ada berita dari surat kabar. Ternyata Aziz telah meninggal dunia karena bunuh diri. Apa? Bang Aziz meninggal? Kenapa kau secepat itu meninggalkanku? Udah, Aziz! Setelah waktu berselang, Hayati memohon kepada Zainuddin untuk menganggapnya apa saja agar ia bisa tetap tinggal satu atap dengan Zainuddin, karena Hayati masih mencintai Zainuddin. Saya akan berkata terus terang kepadamu. Saya akan memanggil namamu sebagaimana dahulu pernah saya panggil, Zainuddin. Saya akan sudi menanggungkan segenap cobaan yang menimpa diriku itu, asal engkau sudi memaafkan segenap kesalahanku. Maaf. Kau minta maaf, Hayati. Setelah segenap wujud harapanku kau patahkan, kau minta maaf. Mengapa engkau menjawab sekejam itu padaku, Zainuddin? Kasihanilah seorang perempuan yang ditimpa celaka berganti-ganti ini. Lupakah kau siapa di antara kita yang kejam? Setelah aku diusir, kau berjanji padaku akan menungguku hingga aku kembali. Tapi kau menikah dengan dia. Hampir saya mati karenamu. Siapa yang kejam? Siapa? Sudahlah, pulanglah kau ke tanah asalmu yang beradat itu. Ongkosmu biar aku yang bayar. Tidak, saya tidak akan pulang. Saya akan tinggal di sini denganmu. Saya hanya butuh berada di dekatmu. Tidak, Hayati, kau harus pulang ke Padang. Biarkanlah saya dalam keadaan begini. Besok ada kapal Van der Wijk.
kau bisa menaiki kapal itu. Ini, ambil untuk belanja buat pulang. Beberapa saat kemudian, Zainuddin mendengar kabar bahwa kapal Van der Wijk yang dinaiki Hayati tenggelam. Beberapa saat kemudian, Zainuddin mendengar kabar bahwa kapal Van der Wijk yang dinaiki Hayati tenggelam dan korbannya dievakuasi ke rumah sakit. Setelah mendengar kabar itu, Zainuddin bergegas ke rumah sakit. Hayati, Hayati. Zainuddin, kaukah itu? Zainuddin, kekasihku. Hayati, Allah ternyata tidak mengizinkan kita untuk berpisah lagi. Kamu akan sembuh. Kamu akan pulang ke rumah kita, Surabaya. Zainuddin, kekasihku. Aku butuh dekat dengan kau. Hidupku sudah tidak lama lagi. Tidak, Hayati. Kamu akan sembuh. Sudahlah, jangan bicara seperti itu. Zainuddin, kekasihku. Biarlah aku lihat wajahmu untuk yang terakhir kalinya. Tidak, Hayati, tidak. Hidupku hanya untukmu, Hayati. Aku akan pulang. Bacakan 2 kalimat suci di telingaku, Zainuddin. Jangan pergi, kekasihku. Aku perlu dekat denganmu. Bacakanlah 2 kalimat suci di telingaku. Aku cinta kamu, Zainuddin. Asyhadu an la ilaha
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayati.